Ya, terima kasih Pak Hadi. Saya ingin menanggapi apa yang disampaikan Ibu Hedi tadi. Sebenarnya kita di Kota Gorontalo itu terkait dengan Perda itu kita sudah lengkap. Regulasinya sudah sangat lengkap. Karena kebetulan saya, alhamdulillah sudah 3 periode, 2 periode ini saya ada di Bapemperda, jadi saya tahu persis. Perda terkait dengan penyelenggaraan pasar kita ada, nomor 3 tahun 2019. Perda terkait dengan Trantibum yang disampaikan oleh Ibu Heni tadi, nomor 1 tahun 2018. Perda parkir, nomor 2 tahun 2019. Perda terkait dengan PKL, nomor 2 tahun 2019. Dan terakhir Perda sampah, nomor 12 tahun 2019. Dan saya masuk di dalam situ. Yang jadi persoalan hari ini adalah contoh parkir. Yang disampaikan Ibu Kabit tadi, cara pengutnya. Yang jadi persoalan sekarang ini terjadi kesemrautan karena para pengusaha itu tidak menyediakan lahan parkir. Padahal kita ada perda, kita ada peraturan daerah. Kita bisa eksekusi, kita ada perda terkait dengan Trantibum, kita ada perda terkait dengan parkir. Nah, sehingganya kami dari DPRD mendorong ini. Dari regulasi kami sudah siapkan. Semua apa yang menjadi kebutuhan daripada teman-teman eksekutif kami sudah sediakan. Nah, sehingganya kami berpesan kepada teman-teman agar perda ini bisa dimaksimalkan. Ketika pun dia sudah tidak bersesuaian, sesegera mungkin untuk masukan bisa kita revisi. Supaya ini jangan sampai perda yang kita buat dengan begitu mahal, tetapi implementasinya, eksekusinya di lapangan itu terasa tidak ada. Nah, sehingganya saya sangat berharap kepada teman-teman Satpol PP kiranya ke depan bisa bergandengan tangan pada seluruh OPD teknis terkait dengan kesemrautan yang ada di Kota Gorontalo. Kasihan kita. Tadi seperti yang dikatakan Pak Hadi, apa kota terpanjang di dunia? Pasar terpanjang di dunia. Ini kan kasihan kita, anak cucu kita. Padahal kita sudah ada perda pasar, penyelenggaraan pasar ada. Sampai kita sudah pihak ketiga kan, ada. Strukturnya perda terkait dengan struktur organisasi pasar ada. Hari ini teman-teman pedagang yang ada di pasar-pasar tradisional itu hidup enggan mah tidak mau. Karena tidak ada. Belum mampu. Ibu kan karena orang sudah dapat sama dengan saya, sudah banyak ikan yang saya bisa dapat di jalan sama istri, ngapain lagi kita ke pasar? Kan begitu Bu ya. Tetapi ada kesemrautan, ada yang tidak bersesuaian. Baik dari RT RW kita, rencana tata ruang wilayah kita maupun advokasi perda yang ada. Sehingganya sangat berharap kepada teman-teman semua eksekutif yang ada pada malam hari ini, mari kita bergandengan tangan. Tupoksi kami, fungsi kami sudah kami laksanakan untuk membuat peraturan daerah. Yang kedua kami melaksanakan fungsi pengawasan. Dan hari ini coba kita carikan solusi agar kiranya parkir bukan cuma jadi sampai pada wacana, tetapi bisa mendapatkan penghasilan atau pendapatan asli daerah. Itu yang paling kita tunggu. Karena tahun ini, tahun depan, tahun sekarang ini kita sementara membahas PPS 2023 dan ini pintu masuknya supaya kita bisa sama-sama semua. Kira itu Pak Hadi, mohon maaf Bu Kabit, untuk bisa saya potong sedikit karena ada regulasi yang Ibu Kabit tidak usah takut, ada regulasinya. Kurang bagaimana secara teknis untuk bisa bergandengan tangan dengan OPD teknis. Kayak parkir harus dengan perhubungan, tidak bisa sendiri mereka. Ya. Kira itu, makasih. Jadi eksekusinya yang masih lemah ya? Ya, kalau tingkat eksekusinya. Karena kita ada perda, semuanya kita ada. Makanya saya sebelum datang ke sini, saya tidak mau beretorika, saya tidak mau hanya, tetapi kita berbicara terkait dengan data. Data, implementasi, dan aksi kita. Solusi kita apa? Supaya apa yang menjadi harapan kita semua yang hadir malam hari ini akan membuahkan hasil. Supaya kita tidak, tidak sia-sia berada di tempat ini. Kira itu, makasih. Silakan Ibu Hedi. Ditanggapi atau dilanjut yang tadi? Ya, memang jadi satpol itu maju kena, mundur kena. Kita dipaksa untuk eksekusi karena ada perda, ada aturan. Tapi di satu sisi lagi kita tetap mengedepankan kemanusiaan itu. Nah, kita abaikan itu, tapi saya tertarik sekali dengan masalah parkir yang tadi memang salah satu masalah yang ada di Kota Gorontalo. Memang masalah parkir ini Pak, dari awal pada saat kami kemarin berada di Dinas Perhubungan, kami selalu menyampaikan ke Dinas di PTSP untuk pada saat
mengeluarkan izin, tolong diminta rekomendasi dari perhubungan terkait dengan jenis usaha, kemudian lahan parkir terkait dengan lahan parkir yang tersedia. Itu yang selalu kami sampaikan. Nah, memang secara saya tidak menyoroti OPD apa, tapi mungkin di sini kita masih kurang koordinasi antara satu OPD dengan OPD lain terkait dengan perizinan. Untuk parkir berarti itu ada di PTSP dan perhubungan. Kemudian untuk masalah PKL berarti itu ada di perdagangan, kemudian ada di PUPR. Masalah kemudian kemarin juga mencuat untuk perumahan, itu berarti ada di Perkim. Nah, kami memang betul, kami Satuan Polisi Pamong Praja adalah kita pengawal produk hukum daerah, Perda maupun Perkada, itu pasti. Tapi kami tetap sesuai dengan SOP Permendagri nomor 54 tahun 2014 terkait dengan SOP. Itu kami tetap kedepankan, pertama pengawasan pembinaan, kemudian surat peringatan pertama, kedua, ketiga, kemudian sesudah itu kita eksekusi, dan itu tetap pada saat kita eksekusi kita punya dua pilihan. Apakah dibongkar secara mandiri atau kita lakukan eksekusi dari Satpol. Yang berikut memang kita di sini juga bukan masalah curhat-curhatan, tidak, tetapi kebetulan ada dari bapak-bapak anggota dewan yang terhormat hadir pada saat ini. Mungkin kami bisa dilihat juga Satpol itu kalau ada yang susah Satpol gitu. Tapi pada saat ini ya kita dihujat, tapi sudahlah kita terima. Ya sudah seperti itu. Ya mau dihujat yang penting intinya kita tetap menjaga jangan sampai ada yang menjadi korban, misalnya korban kekerasan atau apa seperti itu. Jadi mungkin masalah pada saat kami bekerja Satpol itu resiko yang luar biasa itu yang selalu kami hadapi. Sehingganya Satpol memang selalu dikritisi seperti polisi tapi bukan polisi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kami melakukan secara persuasi pun kami dianggap sudah arogan, apalagi kita akan melakukan secara tegas. Jadi kita punya trik-trik, kita punya strategi, kita punya cara untuk bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan ke masyarakat. Alhamdulillah selama ini masyarakat masih sangat menerima kami ketika kami datang, karena memang kami tetap datang dengan slogan humanis kami. Terima kasih. Memang persuasif itu yang penting, tapi kalau terlalu lama juga nanti pemerintah juga yang akan sulit. Kalau sudah terlanjur banyak, makin sulit untuk mengatasinya. Sekarang kan untuk PKL ini kan sudah lama sebetulnya menjadi sorotan. Nah, sampai kapan persuasifnya? Kita menunggu pada saat pasar sentral selesai, Pak. Pasar sentral selesai, kita akan all out. Kita akan all out. Apa semua pedagang di ruas jalan yang ada di kota ini bisa ditampung di pasar sentral? Ya, itu tetap kita berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Perdagin, Dinas Perdagin, Perdagangan Perindustrian. Kita tetap berkoordinasi karena kita melihat yang pasti jalan-jalan strategis, jalan ruas strategis itu yang harus bersih dari PKL. Ya. Itu salah satu yang kita nomor satukan dulu. Kita prioritaskan untuk jalan utama, jalan prioritas itu kita bebaskan dari PKL. Baik. Termasuk juga soal parkir, lahan parkir yang disediakan oleh pengusaha. Sekarang kayaknya masih bisa diatasi karena belum terlanjur banyak. Jadi sudah masih bisa